Oke, are you ready? Yes, insya Allah semuanya salah. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, I will check your attendance. But all of you have here, right? Siapa yang nggak hadir? Tadi cuman siapa yang izin tadi? Latihan? Keisha itu 22. Biasa kalau seperti itu izin ya? Tetap hadir. Oh, berarti kalau yang ANBK tetap hadir. Berarti hadir semua dong. Kalau ada semua, lebih memudahkan saya. Wah, saya kelihatan. Nanti rasanya terletak. Gimana pelajaran? Tadi selain dengan IPS belajar apa aja? Hari ini numpuk berarti bahasa ya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke, kelihatan ya. Celebrating Independence Day. Ada yang tahu artinya nggak? Siapa coba angkat tangan? Yang gede dulu deh. Celebrating Independence Day. Angkat tangan, ayo. Ada? Celebrating apa? Merayakan Independence Day, hari kemerdekaan. Berarti kalau celebrating Independence Day artinya merayakan hari kemerdekaan. Siapa yang sudah ikut merayakan hari kemerdekaan di sini? Semuanya. Masa? Kamu tahu fun fact-nya saya tidak ikut merayakan karena saya tidak diwajibkan untuk ikut upacara. Kalau kalian harus ya. Di mana upacaranya? Wajib kan? Ada yang apa? Kamu nggak ikut? Wow. Oke, celebrating. Kenapa? Oke, celebrating Independence Day. Jadi kita temanya adalah My Unforgettable Story. Jadi cerita yang apa? Unforgettable. Cerita yang tak terlupakan. Kalian punya cerita menarik nggak sih selama celebrating Independence Day? Kemarin, mungkin sebelum tanggal 17 Agustus, ada nggak yang menarik menurut kalian? Nggak ada. Coba angkat tangan yang ada. Ayo, please raise your hand. Nggak ada semua. Berarti kemerdekaan sekarang nggak menarik ya? Apa yang membuat? Kenapa? Oh, lebih menarik yang tahun lalu. Hari ini nggak seru yang kali ini. Suasananya di sekolah atau negaranya yang beda? Kenapa bisa berbeda? Karena ya gitu. Karena beda presiden tadi saya dengar. Terus yang kedua karena apa? Berarti kalau misalnya ikut berdampak ternyata untuk siswa ya.
Uang jajannya berkurang mungkin? Enggak. Berarti pengalaman kalian akan lebih menarik ketika kalian ingat hari kemerdekaan tahun lalu. Ya, last year Independence Day. Masih ingat apa yang kalian lakukan? Masih. Wah, berarti itu ini unforgettable story. Berarti cerita yang kalian tidak lupakan. Nah, nanti harapannya saya berarti kita rubah topik. Tidak harus Independence Day this year, tidak harus yang tahun ini, tetapi kalian boleh menceritakan Independence Day pada tahun sebelumnya. Tahun kemarin boleh, yang penting itu menarik untuk kalian. Oke? Sekarang coba kita lihat. Oke. Jadi today we are starting our new project. Jadi kita punya project tadi yang saya sudah jelaskan 3 kali pertemuan, yaitu celebrating Independence Day. Kita bukan merayakannya, tetapi kita menceritakan apa yang sudah kita lakukan. We tell the story. When we tell the story in the past experience, apa yang kalian gunakan? Jenis teks apa yang kalian gunakan? Apa? Description. Selain description apa coba? Menceritakan masa lampau, pengalaman masa lalu. Ayo angkat tangan. Tadi udah ada yang berani description text. Ayo, ada lagi yang mau angkat tangan? Siapa namanya? Safa. Saya harus pegang ini terus berarti untuk Safa nomor 29. Oke, Safa. Ada yang lain coba? Lagi mikir atau lagi saya makan apa ntar siang ya? Ayo, ada? Gak ada. Oke, good. Safa udah berani menjawab meskipun memang kurang tepat. Untuk descriptive text berarti menjelaskan sebuah benda atau objek. Tapi kalau untuk menceritakan masa lalu itu disebut dengan apa teks yang digunakan? Recount text. Teks yang menceritakan pengalaman masa lalu. Oke. Jadi hari ini akan ada 2 aktivitas. The first one is plan your story. Nanti based on your experience, jadi berdasarkan pengalamanmu terserah kalian mau menceritakan apa. Mau actually related with the Independence Day. Jadi harus yang berhubungan dengan Independence Day. You can tell the story this year or the last year. Jadi kamu bisa menceritakan yang tahun ini atau tahun lalu kalau memang itu dirasa lebih menarik. Saya rasa tahun lalu menarik karena presidennya masih Pak Jokowi. Dan yang kedua, upacaranya di mana coba? Upacaranya nanti saya tunjukkan fotonya. Oke, itu aktivitas yang pertama sebelum nanti kalian istirahat sholat. Dan aktivitas yang kedua adalah practice interview. Jadi kalian akan practice. Ini sudah ada pasangannya semua. Nanti mungkin yang belum punya pasangan, pasangan positif ya, untuk mencari teman saling tanya jawab. Jadi nanti apa yang kalian tulis, kalian akan ceritakan kepada teman kalian yang akan menanyakan tentang cerita tersebut. Gitu ya. Oke. Selama pelajaran ini nanti nggak hanya selama pelajaran ini sih. Selama 3 pertemuan ini nanti saya akan memberikan ini. Tapi memang benar. Nanti ini namanya point card. Jadi setiap siswa dapat 1. Kalau misalnya kayak tadi Safa, saya sudah catat tuh, dia berani menjawab, berarti nanti saya kasih stempel 10. Nanti kalian kumpulkan, ini ada sekitar 25, berarti kalau 25 kali 10 250 total. Kalau kalian bisa kumpulin, nanti kalian bisa tukar dengan bukan hanya popes, stuff yang menarik lah. Entah itu nanti dalam bentuk kotak pensil atau dalam bentuk
notebook, apa? Dia malah minta voucher FM malah. Tapi yang related dengan sekolah lah ya. Bisa botol minuman nanti kalau ada yang nggak punya botol minuman. Tapi itu berdasarkan dari kalian. Kalian sukanya apa, tukarnya apa, nanti tukar ke saya. Tapi kalau mau tukar itu poinnya harus penuh. Harus penuh dulu. Kalaupun nggak penuh, ya misalnya cuma dapat 50, berarti barang apa yang poinnya 50 bisa. 50 itu 50.000. Wah, keren banget ya. Oke, itu semua mau sekolah. Oke, ini saya bagikan satu-satu. Tolong ditulis namanya, ditulis kertasnya, kelasnya ya. Iya, nanti saya stempel. Tapi kan belum ada namanya. Oke, silakan diisi. Ini jangan sampai hilang ya. Kalau hilang, poinnya hangus. Aduh. Ini nanti mungkin karena kita ya. Nama kita pertemuan. Ya, tulis namanya, nama lengkap, name, and class. Jadi nanti saya akan kasih stempel. Ada 2 stempel. Nah, tadi cuma 1 ya. Ini ada plus 10, ada minus 5. Kira-kira minus 5 itu kenapa? Oke, yang libur. Salah ngejawab enggak? Salah ngejawab, kalau dia berani saya tetap kasih 10. Jadi jangan takut ya. Yang minus 5 ini yang pertama, kalau misalnya dia mengganggu temannya. Mengganggu teman, ribut di kelas. Terus salah satunya juga ketika dia tidak melakukan, tadi ada 2 aktivitas. Nanti kalau nggak dilakuin, ada bentuk buktinya. Kalau nggak dilakuin berarti minus. Tapi kalau dilakuin dan lengkap berarti dapat 10. Contoh ya, saya boleh contoh tadi. Kamu udah ditulis namanya? Gambarnya nggak ada gambarnya kok. Ini nggak kelihatan sih. Ini nanti saya stempel. Ya, poinnya seperti ini. Warnanya hijau kalau untuk yang 10. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kalau yang minus 5 berarti bukannya warna. Dikumpulin ya. Nanti saya akan lihatkan barang-barang apa saja. Kalau minus semua, ya berarti hukumannya nanti sama Bu Ratna lah. Nanti dia mau kasih apa. Oke, are you ready? We start to the first activity. Okay, before we start for the first activity, look at the picture. Kelihatan nggak sih gambarnya? Kelihatan. Okay, before you answer, please raise your hand so I will give you the stamp for 10 points. Okay, the first question you can see. What do you see in the picture? Please raise your hand. Safa udah, saya mau yang di belakang dulu ya. Terima kasih semuanya. Oke, kamu sudah berani mencoba. What do you see in the picture? Ceremony flag. Oke, semuanya setuju? Ada yang lain yang mau nambahin? Please. Nggak ada. Oke, mana kartu? Woi. Siapa namanya? Muhammad Rizky. Oke, good. This picture is the ceremony flag. But the exactly how you say is flag ceremony. Jadi bukan ceremony flag. Kalau ceremony flag kan memang bahasa Indonesianya upacara bendera. Tapi kalau kalian mau bilang upacara bendera dalam bahasa Inggris itu flag ceremony. Atau kalau dalam special occasion seperti ini, kalian tahu ini di mana? Di KM. Panjangannya apa sih KM? Good, Ibu Kota Nusantara. Ini yang tahun lalu, saya seperti kalian kok. Saya suka yang tahun lalu, yang tahun ini di Jakarta enggak. Oke.
tenang. Untung tidak ada ini kan, tidak ada penduduknya ini kan. Oke, kalau kita mau bilang occasionnya ini spesial upacara hari kemerdekaan, kita bilangnya Independence Day Ceremony. Jadi upacara hari kemerdekaan. Tak ada benderanya atau enggak, tapi karena itu sebuah upacara kegiatan, karena ada dua, ya kan? Pagi hari penaikan, sore harinya. Oke, good. Oke, nomor 2 langsung udah dijawab tadi. Ada yang tahu maksudnya enggak? What kind of event do you think this is? Jenis kegiatan apa sih ini? Ya, tadi udah disebutin, ini adalah bentuk kegiatan apa? Oke, sebelum kita lanjut, let's remember when we tell a story about an experience, we use a recontext kayak tadi ya. Jadi ketika kita mau menceritakan pengalaman kita pakai apa? Semua coba bilang recontext. Kita pakai apa? Karena saya tahu kalian diam karena kalian itu bacanya gimana ya? Bacanya adalah recontext. Coba semua, yang sini dulu deh, bahas sini. Kita pakai apa nih? Ah, ini enggak keluar suaranya. Coba ulangi 1, 2, 3. Oke, recontext. Ini anggotanya cuma 3. Coba apa? Oke, recontext. Ini anggotanya 4. Apa? Ulangi coba. Yang di belakang malu-malu. Ayo coba sama-sama. 1, 2, 3. Recontext. Oke, good. Ini 6 orang harusnya bisa lebih. Bagus ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, coba yang ini. 1, 2, 3. Recontext. Tuh. Menang kalian ada lanjut. Tapi mohon maaf kalian nggak dapat poin ya. Oke, jadi recontext itu terdiri dari 3 part. Yang pertama orientation, yang kedua events, yang ketiga reorientation. Apa itu reorientation? Di sini adalah bagian kalian introduce. Apa itu introduce? Awalan, perkenalan, good. Ada lagi? Apa itu introduce? Latar belakang, kurang tepat tapi bisa karena itu pengantar, boleh. Introduce itu latar belakang, awalan, atau pengantar atau pendahuluan. Jadi definisi umum boleh sebelum menceritakan sesuatu kita harus mendefinisikan. Jadi kalau kalian cerita nih, ujuk-ujuk bisa nggak kalian cerita? Upacara 17 kemarin nggak menarik, bisa nggak? Nah, tapi kalian harus menceritakan dulu who, when, and where. Siapa yang kalian ceritakan? When, kapan itu? Where, apa kalau where? Gimana itu terjadi? Oke. Lalu the second part is event. What is event? A serious event. Ya, jadi apa yang terjadi in chronological order? Apa yang terjadi dari pagi, mungkin kegiatannya apa-apa sampai siang apa-apa, sore apa. Tapi kalau kalian cerita nggak usah yang sampai dari pagi sampai malam. Yang penting yang menariknya apa, nanti kalian ceritakan secara utuh. Yang terakhir adalah reorientation. Itu adalah penutup. Kalian list step. Kira-kira perasaan kalian apa sih? Misalnya tadi itu pengalaman yang bahagia. Berarti that's my experience or that's my favorite experience is very, or I feel happy. Oke, sekarang saya sudah mengakhirkan kembali tentang apa itu recontext. Kita akan mengerjakannya di dalam kalian punya LKS? LKS-nya kalian nanti dipelajari di rumah. Untuk kegiatan yang ini kita pakai ini ya, pakai namanya student worksheet special for my Independence Day.
Tapi gambar ini yang 80, tapi kalau kalian ceritakan nggak yang ke 80 boleh kok. Misalnya ke 79. Tahu maksudnya 80? Apa coba 80? Iya, Dirgahayu ke 80. Aduh. Oke. Bilang ya, aplikasi ya. Aplikasinya sudah baik. Di dalam ini juga boleh. Tapi ini nanti jadi kalian. Iya, buat kalian. Tapi nanti di pertemuan ketiga ini dikumpul. Jadi selama 2 pertemuan sebelum kalian dites. Ya, oke. Sekarang kita coba buka di halaman pertama dulu. For the first activity, ada yang pure, administrative, mau dibuka dulu atau mau dibuka? Nggak usah, masih kuat. Atau karena di depan kipas ini makanya jadi enak dulu. Oh enggak? Okay, please attention to the first page in your student worksheet. The activity first, activity 1, my story planner. Before we start, please fill the form, name and number. Masih ingat kan nomor urut kalian di absen? Ya, tulis nama kalian secara lengkap dan nomor urutnya. Pulpen, oh nggak ada pulpen? Pulpen silakan. Tuh, pulpen tadi mana juga ya? Apa sih? Next meeting bawa pulpen ya. Semua udah punya kan? Oke, udah siap? Oke, ini misi pertama kita. Di sini kalau kalian bisa melengkapi semuanya, kalian akan dapat poin 2 kali lipat. Tapi kalau kalian di sini cuma bagian introduction orientationnya cuma 2 dan lainnya cuma 2, berarti cuma dapat 1. Tapi kalau kalian isi semua, nanti saya stempel semua punya kalian itu 2 kali lipat. Langsung dapat 2. Oke, gimana sih cara kerjainnya? Ya. Jadi bagian E kita baca. Ada yang mau bantu saya membaca? Oke, saya bantu ya. Kita sendiri deh yang bantu diriku. Oke, A. Let's remember a fun experience you had during an Independence Day celebration. Jadi coba kalian ingat-ingat kembali pengalaman menarik atau yang menyenangkan di peringatan Hari Kemerdekaan. Yang di fill in this planner, jadi ini namanya story planner, udah dibagi ada 3 ya, sama kayak di context. Fill in this planner with keyword or short phrases about your story. Jadi kalian nggak diminta kok nulis secara lengkap, kalian hanya diminta kata kunci atau kata pendek aja. Contoh, pertanyaan nomor 1 apa itu? Kalian mau ceritakan siapa? Diri kalian sendiri atau dalam cerita itu kalian bersama teman kalian? Kalau misalnya bersama teman kalian, kalian tinggal tulis my friend and I. Oh, saya nggak sama teman, saya sama keluarga. Berarti apa? My family and I. Udah, cukup tulis itu saja. Karena yang kalian ceritakan adalah ceritamu bersama dengan ke. Tapi kalau teman sendiri gimana? Ya udah,
I alone. Atau I saja boleh. Atau myself bisa. Oke, terus yang kedua when. When itu apa? Kapan? Kalian udah tahu kapan? Mau last year, mau last Independence Year, sorry, last Independence Day boleh, terserah kalian. Where itu apa? Fokus ceritanya kalian. Nah, in English boleh, good. Ada yang lain? At school boleh. Ada yang lain mungkin? Di Malioboro. Siapa tahu kalian pasti yang nonton parade di Malioboro itu yang kalian nonton sana juga boleh. Monggo, silakan. Bebas. Ya. Part 2 sampai part 3 silakan ada petunjuknya. Ikuti, dijawab. Kalau kalian tidak mau langsung nulis di sini, di bukunya kalian sebagai contoh-contoh juga boleh. Nah, di lembaran terakhir itu ada daftar kosakata, vocabulary. Mungkin ini bisa membantu kalau misalnya kalian mau mencari kata kerja apa, kata benda apa, atau misalnya ada kegiatan lomba-lomba, kalian bisa lihat di sini. Jadi itu ada 2 halaman, ada 3, kalian boleh. Kalau misalnya nggak ada di situ, silahkan tanya ke saya, nanti saya coba carikan di internet. Karena kalian nggak pegang HP kan sekarang kan? Silakan kerjakan. Waktu kalian kita lagi sholat. Sholat kalian sampai jam berapa? 12.20. Kita masuk lagi jam berapa? 12.20 itu. Berarti nanti sebelum 12.20 ada waktu 5 atau 10 menit kalian mengisi itu ya. Nanti waktu sholat kalian bisa pikirkan. Oke? Iya, waktu sholat maksudnya ya Tuhan dapatkanlah hidayahku untuk memikirkan pengalamanku di tahun lalu. Tapi kalau enggak ya boleh silakan. Mau lanjutkan atau mau sholat dulu? Monggo. Silahkan disimpan. Nanti tugasnya kalian disimpan dalam kelas. Ingat 5-10 menit setelah masuk kita lanjutkan ya. Boleh diingat-ingat nanti pas saat sholat. Kalau mau tulis-tulis sekarang coret-coret boleh. Silakan saya bukakan pintu untuk kalian bagi kalian yang mau sholat. Simpan di dalam worksheet aja Kak. Di bawah sini simpan. Nanti kalau sudah lengkap baru saya stempel ya. Oke, thank you very much. Kita masuk lagi nanti di jam ke-7 setelah sholat ya. Monggo. Oke.